So let's talk about kesalahan yang pernah kita lakukan dulu sampai deep talk tidak jadi deep talk. Aku udah belajar bahwa untuk jadi pasangan yang baik harus menjadi pendengar yang baik gitu. Aku udah kayak oke, gue siap jadi pendengar yang baik. Buset, lawannya begini. Ngoceh, yeping aja 20 menit tanpa kamu nanya ke aku. Nah, anggapannya kamu ngajak aku mikir 20 menit gitu. Tapi kok seakan-akan kamu gak berempati sama aku bahwa gue lagi active listening nih sama lo gitu. Tapi kan ngomong dan berkoneksi kan beda ya gitu. Itu yang waktu itu aku tuh gak sadar gitu, bahwa aku pikir dengan aku ngomong kita tuh pasti terkoneksi. Kalau kita mau berkoneksi, gak bisa cuma sekedar aku tuh yapping. Pikirnya waktu itu ketika aku yapping, kamu tuh udah pasti mau dengerin aku sebagai pasangan yang baik gitu. Jadi kayak aku juga punya asumsi bahwa cowok tuh mau dengerin. Kalau gue lagi mikir, merefleksikan mau lagi mikir mau ngomong apa, terus kamu potong. Niat kamu bagus, niat kamu, oh gue tahu lu mikirin ini, gue bantu lu mengartikulasikan pikiran lu. Walaupun itu benar, tapi nggak enak gitu. Proses berpikirku tuh patah. Prosesnya itu juga penting. Proses berpikir sebelum ngomong itu juga penting. Deep talk atau berkoneksi nggak cuman ngomong, bahkan berdiam diri bersama-sama pun bisa jadi itu kita berkoneksi. Aku belum bisa memberikan space. Aku ngerasa akhirnya yang bisa membuat aku lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu ya aku harus language of emotions-nya dipakai dulu tuh. Entah itu nangis, entah itu kayak down, apa sedih. Let's talk about deep talk. Lebih tepatnya skill deep talk. Skill deep talk? Yes. Oke. Menurutku, deep talk is a skill. Oke. Gitu. Kenapa aku pengen ngobrolin ini? Aku ke-trigger sama beberapa komen di sosial media yang kayak pengen deh deep talk ini when ya gitu. Yang mereka tanyain tuh kapan, which is kapan, itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Yeah. Gitu. Dan aku percaya kalau emang gue mau deep talk, maka ada dong pasti hal-hal yang bisa gue usahain. Makanya aku nyebut ini deep talk ini sebagai skill gitu. Skill untuk melakukan deep talk ataupun ya deep talk sendiri as a skill. Nah, berefleksi dari proses kita akhirnya bisa deep talk kayak gini gitu kan. Ya kita nggak langsung lah bisa having this kind of conversations selancar ini gitu kan. Kita aja kalau dari pacaran udah berapa tahun? 8 ya. Artinya kan udah 8 tahun nih kita berproses gitu. Pasti ada dong kesalahan-kesalahan, pasti ada kegagalan-kegagalan yang akhirnya pas bikin deep talk ini malah berantem gitu. Jadi dua hal besar yang pengen aku bahas di sini adalah satu, kesalahan apa aja yang mungkin pernah kamu atau aku lakukan sehingga deep talk itu tuh nggak maksimal, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa kayak gini. Dan yang kedua, apa sih yang kita lakukan, apa yang kita latih lebih tepatnya untuk akhirnya bisa having this kind of deep talk conversations gitu, yang cukup banyak obrolannya kemana-mana, nge-trigger satu sama lain juga gitu kan. Mungkin itu. Nah aku mungkin tanyanya, sampai sini konteksnya clear dulu nggak? Clear ya? Ini pun aku salah satu konteks ini aku belajar dari kamu juga gitu untuk gimana nyamain persepsi dari sisi deep talk. So let's talk about kesalahan yang pernah kita lakukan dulu sampai deep talk tidak jadi deep talk. Kalau dari sisi kamu tuh apa aja yang terutama yang aku lakukan sehingga kamu jadi nggak mood atau jadi nggak berhasil untuk deep talk sama aku? Ya awal-awal pacaran lu ngoceh 30 menit straight, 20 menit lah, rata-rata 30 menit ini kelamaan, 20 menit straight kamu ngoceh. Aku aja sampai bingung, kayak aku mencoba, aku udah belajar bahwa untuk jadi pasangan yang baik harus menjadi pendengar yang baik gitu. Aku udah kayak oke, gue siap jadi pendengar yang baik. Buset, lawannya begini. Ngoceh, yeping aja 20 menit tanpa kamu nanya ke aku. Waktu itu mana terus kayak serius nih gitu. Nah itu yang bikin gagal deep talk, dan mungkin intensinya nggak deep talk. Waktu itu kita belum tahu tuh yang namanya deep talk kan.
Dan di saat itu untungnya aku take action, bahwa aku bilang ke kamu kan, Bi, kamu ngomong 20 menit loh straight. Nih lihat nih, kita tadi apa kan kita ngomong di mobil tuh, kita baru parkir depan Iya. pagar, terus jam segini ini kamu ngomong nih, sampai detik ini kamu udah 20 menit ngoceh yapping tanpa kamu nanya aku gitu. Terus akhirnya kamu sadar kan gitu. Nah, di situ dulu ya konteksnya. Mungkin ada orang yang sungkan untuk meminta untuk ditanya. Karena aneh, rasanya aneh. Gini, tanya gue dong. Itu aneh. Gitu. Tapi aku ya bodo amat deh gitu. For the sake of this relationship bisa berkembang gitu. Gue cringe dan aneh dikit nggak apa-apa deh gitu. Karena jangan sampai gara-gara kayak biar gue nggak kelihatan aneh, gue tahan-tahan akhirnya nggak kemana-mana. Yep. Gitu. Mendingan ya udah. Aku ngomong tuh aneh, rasanya aneh ngomong gitu. Bih, lu udah ngomong 20 menit tanpa lu nanya ke gue loh. Gitu. Aku berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, tapi really 20 menit lo ngoceh, gue cuma dengerin doang. Maksudnya aku mencoba active listening gitu kan. Maksudnya mendengarkan biasa sama mendengarkan secara aktif itu juga beda gitu kan. Mendengar biasa ya udah cuman ya, oh iya. Kalau mendengarkan secara aktif kan kayak aku memikirkan, aku mencerna apa yang informasi yang kamu kasih, terus aku lihat dari perspektif yang lain gitu. Kan itu mikir kan. Nah, anggapannya kamu ngajak aku mikir 20 menit gitu. Aku lihat sini. Tapi kok seakan-akan kamu nggak berempati sama aku bahwa gue lagi active listening nih sama lo gitu. Ya udah akhirnya aku ngomong itu dan kamu akhirnya tersadar gitu kan. Nah, di momen itu gimana? Malu. Oh gitu. Malu lah. Kayak kan aku pengen berkoneksi, bukan mengimpress juga ya, tapi kayak aku pengen berkoneksi sama kamu gitu. Tapi aku tidak sadar bahwa bahkan gue pun nggak nanya lo. Oke. Itu nggak sadar kamu ya? Nggak sadar. Aku berpikir bahwa ya namanya kita deep talk, aku bisa ceritain apapun yang aku mau tanpa konteks, tanpa tujuan, tanpa ngasih tahu kamu bahwa sebenarnya arah obrolan itu mau dibawa kemana gitu. Sometimes ada juga momen-momen yang memang lagi gitu ya, tapi itu yang udah advance deh, yang Bener. udah ngerti mau asbun, jadi asbun kuadrat lo asbun gua asbun, itu udah advance, udah expert banget, udah ngerti satu sama lain keasbunannya. Tapi sebelum nyampe situ, ini dulu nih. Iya benar, realizing bahwa deep talk mungkin my definition of lucu banget, sorry gue ke distract sama. Sini, Anya. Macan kebun lu, cuman gitu. Aduh. Oke, terus. Oke. Nah, jadi kalau dari aku tuh, aku malu karena aku gila, gue pikir I was a good communicator. Ternyata orang yang waktu itu kita udah pacaran ya? Udah. Kita udah pacaran. Ternyata orang yang gue pacarin memberikan gue sebuah masukan tamparan gitu loh, kayak lu tuh ngomong 20 menit, saya kayak what? Iya ya gitu. I mean like kalau sebelumnya gue pasti bangga, oh iya dong, gue orang yang bisa ngomong panjang lebar dan segala macam. Tapi kan ngomong dan berkoneksi kan beda ya gitu. Itu yang waktu itu aku tuh nggak sadar gitu, bahwa aku pikir dengan aku ngomong kita tuh pasti terkoneksi. Ternyata, tunggu pantat gue kena kukunya dia. Tunggu majuin lu dikit. Dah. Okay. Nah ternyata ngomong itu belum tentu berkoneksi, ngobrol tuh belum tentu berkoneksi. Dan pas kamu bilang tanpa kamu nanya aku, itu aku kayak what? Iya ya gitu. Gue belum nanya ya. Jadi di situ aku kayak, oh kalau kita mau berkoneksi, nggak bisa cuma sekedar aku tuh yapping. Kalau bahasa kita sekarang yapping ya, kita membedakan satu deep talk dan satu yapping gitu kan. Tuh kita udah ngebedain konteks tuh in advanced way, right? Nah, aku jadi pikirnya waktu itu ketika aku yapping, kamu tuh udah pasti mau dengerin aku sebagai pasangan yang baik gitu. Jadi kayak aku juga punya asumsi bahwa cowok tuh mau dengerin. Padahal sebenarnya nggak setiap saat kamu mau dengerin aku yapping gitu kan. Kadang ada momen-momen kalau kamu nggak siap, kamu nggak ready, ya itu yang harus aku juga harus aware dan aku harus berusaha
untuk menyampaikan komunikasi ini dengan tepat gitu. Jadi di situ pun aku jadi realize kayak, oh ya, gue harus melatih lagi nih caraku untuk bahkan berkomunikasi. Kayak gini nih, untuk sampai bisa di titik, oke Bi, konteksnya gini, kalimatnya ini. Itu purposeful banget, kayak tunggu ini tadi kata-katanya apa ya? Tadi kan aku sempat diam sedikit gitu kan. Nah itu tuh kayak sampai sekarang pun aku masih latihan tuh ngerasanya. Gitu. Oke. Jadi yang kesalahan pertama yang bikin gagal di talk adalah ketika aku sebagai perempuan di sini pengen cerita panjang lebar ke kamu, terus kamu padahal lagi di dalam mode mengconsidering segala yang aku sampaikan, dan kamu capek, dan kamu nggak ditanya, jadi akhirnya conversations ini cuma berjalan satu arah, gitu ya. Oke. Apalagi yang dari POV kamu sebagai cowok struggling sama aku untuk kita bisa deep talk? Kalau gue lagi mikir, merefleksikan mau lagi mikir mau ngomong apa, terus kamu potong. Itu sering. Gue kesel banget tuh. Kalau misalnya gini, Bi, jadi kan gini. Terus aku kan orangnya mungkin cukup padat. Kalau kamu tuh mencret. Gitu kan. Kalau aku tuh padat, jadi kayak simbolik gitu yang aku ucapkan. Nah, terus tapi kan aku belajar, aku dapat masukan juga ke kamu. Kamu tuh ngomong terlalu simbolik, aku nggak ngerti. Ya udah, akhirnya gimana nih caranya aku meliteralkan simbol yang ada di kepalaku gitu. Terus lagi mikir, terus kamu nyerobot gitu. Begini, yang ini bukan gitu. Niat kamu bagus, niat kamu adalah kayak, oh gue tahu lu mikirin ini, gue bantu lu mengartikulasikan pikiran lu. Walaupun itu benar, tapi nggak enak gitu. Walaupun itu benar, misalnya aku mau ngomongin kanan atau kiri ya, misalnya gitu. Kanan kali ya. Walaupun di kepalaku ada di kanan dan kamu benar, tapi tetap nggak enak. Proses berpikirku tuh patah, gitu. Proses berpikir tuh, dan aku nggak nyaman. Rasanya aneh banget di kepalaku dan nge-trigger gitu. Nggak puas jadinya. Karena itu kan prosesnya itu juga penting. Proses berpikir sebelum ngomong itu juga penting. Gitu. Itu sebuah kenikmatan karena aku kayak lagi mengartikulasikan pikiran dan perasaanku gitu loh. Itu juga sebuah proses yang perlu dijalanin gitu. Bukan cuman mau jawabannya aja atau informasinya aja. Nah, itu kan kamu nggak sabar untuk dengerin kan. Jadi kayak gini ya, gitu ya. Ini kali, apa gini aja gitu. Ganggu banget gitu. Jadi kamu cuman mau hasil, padahal proses berpikir sebelum ngomong, proses bengong di tengah-tengah kalimat. Misalnya kayak gitu. Itu tuh nikmatin aja momennya. Nggak harus ngomong terus silence dulu, ngeliatin langit biru. Terus ngomong lagi sepatah dua patah kata. Itu nikmat banget. Gitu. Karena aku sedang menyelami pikiranku dan aku akan memberikan experience itu ke kamu. Gitu. Gimana kamu menyelami pikiran aku kan kalau kamu nggak mengizinkan aku, nggak gangguin aku dalam proses itu. Jadi ada jeda, ada silence, itu nggak apa-apa. Awkward pasti awal-awal gitu. Tapi bayangin deh, deep talk bukan tadi ya, deep talk atau berkoneksi nggak cuman ngomong. Bahkan berdiam diri bersama-sama pun bisa jadi itu kita berkoneksi. Itu kesalahan yang kedua. Interrupt proses berpikir. Sampai sekarang masih ya Pak ya. Yang orang tidak lihat, tapi sampai sekarang masih. Jujur aku struggling sih. Ngapain dia? Nggak ke kakiku kan? Oh nih bajuku ya. Oke. Di bawah. Jadi jujur sampai sekarang aku masih struggling soal hal itu. Karena ada momen-momen kayak, bener sih, I thought ketika aku kayak, maksudnya gini ya, aku tuh mencoba kayak, I get you loh gitu. Iya, niat kamu baik kan? Iya kan? Tapi ternyata niat baik dan aksi gue yang menurut gue baik belum tentu
sesuai dengan kebutuhan kamu gitu kan. Aku rasa itu juga jadi salah satu insight yang aku dapetin di kamu gitu. Maksudnya nggak semua hal yang aku pikir baik dan aku pikir aku lakukan dengan benar itu sesuai dengan kebutuhan kamu, dan itu harus kontekstual dalam relationship apapun gitu. Jadi di momen itu aku kayak, oh iya ya, aku belum bisa memberikan space. Kenapa? Karena otak dan emosiku tuh kayak impulsif gitu loh. Iya, impulsif. Iya kan? Jadi kayak, maksudnya gini ya, gini bukan sih gitu kan. Jadi kayak aku tidak bisa menahan diriku sendiri untuk nggak ngomong gitu, paham gak sih? Karena biasanya kan aku mencret kan. Jadi I do agree sih, di dalam deep talk itu memang dibutuhkan sebuah space, dan untuk aku nih misalnya memberikan space untuk kamu ngomong tanpa menginterrupt, dan juga sebaliknya. Kamu juga pernah lah di dalam beberapa podcast kita gitu kan. Aku juga. Jadi kalau aku impulsif dari sisi emotions, kalau kamu impulsifnya dari sisi thoughts, kayak gini ya, kayak mungkin udah ketakar nih atau gimana gitu. Jadi kayak ketika kita punya impuls, gimana kita bisa menahan diri kita dan memberikan space gitu kan, untuk ya orang sebelah juga berproses. Dan ini yang sering juga kejadian gini gak sih kalau di masyarakat umum gitu ya. Kayak misalnya pas kamu cerita, kamu belum selesai cerita, tapi aku udah kayak, oh gue juga gitu tuh. Iya, curhat balik gitu kan. Atau kayak, oh gitu, langsung ke trigger gitu kan. Oh gitu, ternyata kamu gini, kamu gak mikirin aku gitu. Jadi kayak akhirnya belum selesai berproses, tapi udah keburu di-interrupt gitu ya. Ya cuman bereaksi atas kata-kata yang nge-trigger dia aja. Padahal kan komunikasi ini bukan, maksudnya komunikasinya adalah the whole sentence kan, kalimat dari A sampai Z yang kita dari pertama kali ngomong sampai titik nanti gitu. Dan itu butuh dicerna dulu, bukan kayak baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 7 ada kata-kata yang menurut kamu nge-trigger terus langsung kamu reaksi, enggak kayak gitu. Ya aku pun nih belajar sambil dengerin kamu kayak, oh ini ada kata ini nih yang mau gue bahas nih. Oh ini ada kata ini nih. Jadi gitu. selama kita kayak gitu, kayak gampang ke trigger kayak gitu, kita tuh gampang dimanipulasi dengan kata-kata. Gitu. Kayak beberapa konten kita terakhir sengaja tuh di depan hooknya kita bikin agak triggering gitu. Kita mau ngetes tuh, orang bisa dengerin sampai akhir gak sih? Terus ada yang ke-trigger gak sih? Alhamdulillahnya yang ke-trigger dikit. Iya, benar. Orang mungkin, aku nggak tahu nih netizen kita khususnya di konten ini konteksnya rupanya cukup dewasa untuk mendengarkan sampai habis dan kayak oh maksud lo gini ya gitu. Tapi ya ada juga kayak di depan cukup nge-triggering, tapi pas gue udah dengerin oh iya maksudnya gini gitu. Tapi ada juga yang ke-trigger gitu. Nah orang-orang yang ke-trigger gitu itu tuh gampang banget dimanipulasi sebenarnya. Karena orang tahu gimana, kata apa yang nge-trigger dia dan drowning the emotions gitu kan, sehingga biar kamu nggak berfungsi dan segala macam gitu ya. Kayak tahu titik lemahnya dengan kata-kata tertentu. Oke, make sense. Oke, jadi merangkum poin yang kedua ini adalah dalam deep talk masing-masing orang butuh berproses, memikirkan apa yang mau diomongin ataupun mau mengartikulasikan perasaan yang memang mau disampaikan. Sehingga proses itu sebaiknya jangan diinterrupt. Kalau diinterrupt yang ada itu tadi orang jadi udah keburu males. Kalau kamu sendiri perasaannya apa ketika aku interrupt kamu? Ya itu males. Karena aku merasa kamu nggak menghargai proses berpikir aku. Dan aku punya asumsi mungkin perempuan-perempuan di luar sana seperti aku. Karena ada beberapa pria-pria yang kayaknya juga menyuarakan hatinya tuh. Agak sulit. Gitu kan, kayak susah gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini jadi sebuah realisasi kita bareng-bareng. Oke, itu kedua. Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga, subscribe dulu. Subscribe dulu. Yang ketiga apa ya? Kamu dong, coba kalau kamu apa? Aku ya. Oke, deep talk. Kalau aku pengen deep talk dari sisi perasaan, ada momen-momen ketika aku mengekspresikan emosiku
itu cuma pengen diterima dan didengarkan gitu. Tapi ada momen-momen kayak kamu ikut ke-trigger balik dengan emosiku gitu. Jadi kadang-kadang ketika misalnya aku lagi mau menyampaikan perasaanku, tapi kok perasaanku jadi ngerasa ke-interrupt sama emotions kamu gitu. Itu susah juga tuh kayaknya. Karena menurutku bukan cuma pikiran, tapi dari sisi emosi pun. Ini kalau pakai otak, analogi otak ya, atau misalnya memang aslinya di otak. Lagi susah nih mengartikulasikan. Kalau kamu sulit untuk, misalnya kamu thought process kan di sini nih, kamu orangnya thinking, kamu lagi mengolah pikiran kamu dan kamu butuh memproses itu gitu kan. Itu aja kamu nggak suka diinterrupt. Apalagi ini orang emosi yang bahasa simpelnya ini otaknya di belakang nih. Terus gue ada step tambahan mau translate ke depan nih, ke prefrontal cortex. Baru kemudian dari prefrontal cortex ini keluar via mulut, ngerti gak sih? Jadi sulitnya orang emosi itu adalah kayak gimana gue mengartikulasikan emosi ini. Nah itu juga ada kadang-kadang dia muncul itu nggak langsung dengan kata-kata. Nah itu, ini kan yang kita ngobrolin kemarin gak sih? Yang perihal cara berekspresi atau cara berkomunikasi secara emosional. Kadang-kadang kalau kita memang medianya yang kita pilih itu verbal, ya mau nggak mau kita harus mengintellectualize itu jadi sebuah language kan. Artinya butuh thinking. Tapi kalau mau via emotion, sebenarnya via ekspresi tubuh, via ekspresi wajah, via gerakan, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Nangis, misalnya kamu nangis. Benar. Nah, aku ngerasa akhirnya yang bisa membuat aku lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu ya aku harus language of emotions-nya dipakai dulu tuh. Entah itu nangis, entah itu kayak down, apa sedih, apa misalnya gimana gitu. Nah masalahnya kalau kamu lagi off secara emotion, aku langsung, baby, lu kenapa? Kok lu lagi nggak mood? Kok lu lagi off? Lu kenapa gitu kan? Ya itu aku maksudnya kayak di rumah kan emosi itu di drive sama kamu gitu. Kalau kamu lagi joyful, itu rumah hangat joyful. Terus di saat kamu lagi dingin, kayak langsung berasa gitu. Kenapa nih istri gue? Kamu kenapa? Kok off gitu. Padahal mungkin kamu itu lagi berekspresi secara emosi kali ya. Oh iya benar. Lagi mengolah emosiku sendiri. Iya. Dan kadang-kadang ketika misalnya aku itu kayak, kamu kenapa off sih? Mending lo kayak, Bibi kamu kenapa? Kamu kenapa off sih? Itu juga sering keluar tuh. Jadi gue kayak, gue lagi mengolah emosi gue gitu. Dan aku sering kan bilang sama kamu gini kayak, baby it's not you, it's me gitu. Aku lagi mencoba untuk mengolah emosiku gitu kan. Tapi kayak, sama gitu. Jadi kalau kamu tadi lagi memproses memproses pikiran itu butuh proses. Aku kadang-kadang juga kalau emotions, apalagi emotions lebih lama daripada pikiran, ya kan. Dari otak belakang ke otak depan nambah satu step lagi sebelum akhirnya dari otak depan keluar tuh via mulut gitu kan. Jadi aku kayak sometimes it's hard for me to intellectualize things dan bahkan aku nggak tahu kadang-kadang kenapa aku off, kenapa aku bad mood gitu. Jadi all I know itu adalah rasa yang aku rasain. Jadi makanya aku kadang-kadang butuh kayak some space dulu untuk turn off. Dan kadang-kadang makanya aku tiba-tiba suka journaling siang-siang gitu. Karena aku kayak I wanna know what happens. Dan salah satu cara journaling tuh aku pakai memang untuk intentionally memindahkan perasaan yang ada di sini. Gue coba untuk melatih si intellectualize tadi, gimana gue bisa memverbalize perasaan gue gitu. Nah aku makanya journaling. Dan kamu ngerasa gak sih setiap aku habis journaling, aku biasanya udah gak terlalu emosional dan aku udah bisa ngasih tahu, Nebi aku tuh tadi begini, gitu. Kadang-kadang kalau aku memang sulit untuk mengolah apa maksud emosi ini, aku butuh slow down dulu via journaling itu gitu. Ngerti. Nah, aku jadi punya pertanyaan. Apakah setiap emotion itu perlu dikomunikasikan via verbal? Kalau memang gak dibutuhkan, kayaknya gak perlu juga kan sih? Misalnya nih, kamu lagi off. Terus aku udah ngerti nih. Karena kita ngobrol gini, aku jadi ngerti. Oh, lagi off, ya udah gitu. Terus gak lama, 10 menit, 15 menit, kamu udah on lagi gitu kan?
Terus ya udah nggak perlu aku tanya, let's say Hmm. nggak perlu aku tanya, nggak masalah kan? Nggak masalah. Toh kalau dalam posisiku, kalau gue di something gue pasti cerita sama lo kan. Iya. Gitu. Iya itu kadang-kadang aku yang penasaran kayak kenapa tadi kenapa kan pengen tahu gitu. Nah maka di saat aku nanya gitu, makanya kamu perlu mentranslate itu jadi language, which is ya udah tadi satu step lagi ke thinking dan ke mulut gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau kamu ngasih tahu itu dan aku belum selesai berproses, aku langsung bilang sama kamu, baby it's not you, it's me, I'm handling my emotions gitu. Aku tuh berharap dengan aku ngomong kayak gitu, you back off gitu, ngerti gak sih? Back off itu dalam arti kayak, ya udah, maksudnya just trust me that I'm gonna do my best untuk mengelola emosi ini. Ikan iya oke. Terus, Udah mulai ke-trigger. terus. Tapi kan ada juga kan momen-momen kayak aku ngerti bahwa mungkin kamu pengen ngebantuin aku gitu kan untuk problem solving emotions ini. Tapi emotions tuh nggak semudah itu gitu loh. Dan sometimes aku juga ngerti bahwa ketika maksud aku kayak back off man gitu, nih gue lagi mengelola emosi gue, kamu malah ngerasa jadinya dipinggirin, ngerti nggak sih? Seakan-akan kayak kamu tidak di-include di dalam ini. Bukan itu Bi, tapi gini, kalau lu include ke sini, gue tuh bakal menghandle emotions gue dan emotions lo, paham nggak? Oh iya. Which is itu akan lebih berat, gitu. No, oke. Iya kan? Karena kan maksudnya kan kamu kan orangnya intelektual dan emotions lo, ngehandle emotions lo itu lebih berat daripada gue ngehandle emotions gue sendiri, paham gak sih? Jadi ibarat kata kayak aku bakal punya menghandle dua emosi dalam satu waktu sekaligus, yang dimana gue sendiri lagi struggle sama emosi gue. Gitu. Jadi aku nih ini mungkin baru juga ya di kita ya, kayak sometimes tuh kalau aku bilang kayak baby it's not you, it's me, I'm handling my emotions. Itu maksudnya adalah kayak bantu gue dong untuk nggak apa-apa, kasih gue space. Mungkin arti gitu kali ya. Baby I just need some space untuk mengelola emosi gue sendiri gitu. Bukan berarti kayak aku mau shutting you down, bukan berarti aku kayak pushing you out of this relationship, enggak gitu. Tapi kayak give me time and space untuk mengelola. Toh ntar kalau gue udah beres juga, trust me, I will come back to you gitu. Gue pasti bakal, kamu jangan nangis dong, aku jangan nangis. Belek masih pagi, obrolannya berat banget. Gitu. So that's from me sih, that's from me. Iya. Cukup sih menurut aku. Itu dulu biar orang nggak overwhelmed gitu. Jadi buat yang cowok jangan merasa bertanggung jawab atas emosi istri, biarkan dia meregulasinya sendiri. Nggak perlu merasa bersalah, karena kadang-kadang aku merasa bersalah kayak gue kan harus problem solving all the discomfort in this house gitu. Padahal sebenarnya ya perlu trust juga sih dan skill juga. Ya, bini lo juga, kalian berdua harus tahu kemampuan meregulasi emosi masing-masing sih gitu. Kalau misalnya memang butuh bantuan, bilang, Bi, gue butuh bantuan lo untuk meregulasi emosi ini. Tapi kalau misalnya emang kalian yakin untuk bisa ngeregulasi emosi kalian sendiri, ya kasih tahu dan ya udah kasih kepercayaan biar nggak gerecokin prosesnya lah gitu. Final words dari aku boleh nggak? Makanya itu pentingnya keyword di dalam rumah tangga kita gitu. Sometimes tuh misalnya kayak tadi nih gitu. Ketika aku bilang ke kamu kayak baby it's not you, it's me handling my emotions gitu. Tapi mungkin ada meaning lagi behind it gitu kan, yang mungkin sebelumnya nggak terucap, tapi sekarang akhirnya kamu jadi tahu kan bahwa hey, I just need some time and space gitu buat gue mengelola emosi ini. Nah kadang-kadang kan kayak ketika aku ngasih sebuah keyword pun belum tentu dia kayak kamu langsung ngerti gitu kan. Nah di dalam konteks yang netral kayak gini nih, itu penting banget menurut aku untuk kita akhirnya ngomongin strategi gitu. Ada loh momen-momen kayak gue tuh butuh dibantu emosinya. Ada momen-momen gue I just wanna mengelola emosi gue sendiri gitu. Nah misalnya ketika aku butuh itu, aku udah merasa bahwa ada dua konteks yang berbeda dari sisiku, aku tanya ke kamu gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya ada dua konteks kayak gini, lu butuh keyword apa nih yang kira-kira kalau misalnya gue sampein ke lo jadi bisa ngerti gitu. Nggak mungkin gue bilang back off dong. Kayak prompt gitu lah, kan. kayak prompt kalau di ChatGPT kan beda masukin prompt
beda outputnya kan, beda meaningnya kan. Nah sama di relationship juga ada prom tersebut. Oke, yuk kita sekalian praktek dan latihan. Ini aku jadi tertarik untuk kita pakai ke diri kita sendiri. Kalau ada momen-momen gue pengen minta lu untuk kayak, hey, gue lagi handling my emotions dan please jangan nambah beban emosi gue lagi gitu. Itu dengan tadi, gue it's me, it's not you, it's me handling my emotion. gitu aja ya. Oke, kamu jadi udah setuju ya sama keywordnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada momen-momen kayak, oke, gue punya emosi terus I need your help untuk menghandle emosiku. Ya kan biasanya saya ekspresi gitu kan, kadang-kadang gitu keywordnya, promnya. Be ekspresi deh, aku mau berekspresi deh. Gitu. Ekspresi itu bukannya dipakainya sama kalau kerjaan ya? Iya itu kan contoh aja lah, maksudnya kayak it's too personal, maksudnya too kontekstual dan untuk di dalam relationship kita ke penonton menurut aku. Tapi ya you got the point lah gitu, jadi perlu bikin sebuah prompt dan simbol untuk jadi rules dan meaning supaya masing-masing orang tuh ngerti. Oke. Ya udah. Maybe it's not you, it's me. It's me handling my emotion. It's me handling my emotions. Alright, jangan lupa subscribe biar kita dapat AdSense dan bisa duduk-duduk di tepi sawah lagi. And bikin podcast. Membantu, merefleksikan, memberikan insight. Lu sangat self-centric. Oke, dadah. Bye.